Namaku Kinanti Azara Afandi. Aku sangat suka pegang kamera. Kamera ayahku tentunya, teman. Aku merasa senang setiap kali aku bisa memotret momen-momen yang kulihat di depan mata. Hari ini aku dan keluarga mengajak teman-temanku jalan-jalan ke sungai yang tak jauh dari rumah. Wih, airnya dingin banget gak ya? Ayo teman-teman, senyum ke kamera ya. 1, 2, 3, cheese! Dari atas batu-batu besar, aku duduk sambil mengarahkan teman-temanku untuk bergaya berbeda-beda, sambil tertawa dan bercanda. Keindahan alam sekitar sungai dengan pohon-pohon yang masih menjulang tinggi dan rimbun daunnya membuat udara sangat sejuk. Wih, adem banget. Banyak orang bilang kalau yang aku lakukan saat memotret itu cuma gaya-gayaan saja, padahal tidak begitu. Sejak aku masih duduk di bangku TK, ayahku Ipan Afandi sudah mengajariku cara menggunakan kamera dan lensa dengan benar, walaupun ayah masih memantau dan mengajariku. Ayahku seorang fotografer, jadi ayah yang memperkenalkan aku pada dunia fotografi, sampai aku bisa seperti sekarang, teman. Kita foto-foto ya pulang sekolah, oke? Kita foto-foto di mana ini? Di jembatan Ciraho. Awalnya aku dikenal orang-orang karena viral di sosial media. Waktu aku sedang memotret temanku di jembatan Cirahong, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kami berdua memakai seragam sekolah. Aku pegang kamera dan temanku membawa barang dagangan sambil menghitung uang. Ya, udah di setting ya? Udah. Kita foto di jembatan. Let's go. Let's go. Oke. Sebenarnya waktu itu ayahku iseng membagikan ke sosial media video di balik layar waktu aku sedang memotret temanku. Jadi aku mengikuti lomba fotografi dengan tema perjuangan mendapatkan rupiah. Namun belum berhasil menjadi juara. Malah viral, teman. Video yang dibagikan ayahku itu pun mendapat tanggapan baik dari pengguna sosial media. Hingga aku mendapat dukungan. Katanya aku memiliki bakat fotografi karena hasilnya bagus dan bermakna. Aku dan ayah tidak menyangka meski dalam lomba tidak juara, malah behind the scene yang dibuat ayah jadi viral. Waktu itu, ayah membuat behind the scene supaya orang-orang tahu di balik foto yang bagus ada perjuangan juga, sehingga orang bisa lebih menghargai hasilnya. Waktu aku memotret dan hasilnya bagus, aku semakin suka banget dunia fotografi, dunia yang sama seperti ayahku. Setiap pagi, aku berangkat sekolah bersama teman-teman sekelasku. Kadang aku diantar naik motor juga, teman. Aku membawa makanan buatan ibu yang akan aku jual di sekolah. Perjalanan ke sekolah tidak terlalu jauh, hanya sekitar 10 menit jalan kaki. Dan jalurnya juga aman, karena tidak melewati jalan raya yang banyak kendaraan. Kami berjalan sambil bercerita dan tertawa, melewati bawah jembatan, lalu tembus ke jalan kecil yang langsung menuju sekolah. Sesampainya di gerbang,
kami disambut ramah oleh guru-guru yang sedang piket hari itu. Ayo buruan yang mau beli. Satu aja. Biasanya aku mulai jualan waktu istirahat. Tapi kalau saat baru sampai di sekolah, teman-temanku sudah melihatku. Mereka langsung berlari dan berkerumun di sekitarku. Seperti tidak sabar ingin membeli dan makan snack lezat yang kubawa dari rumah. Aku dua. Aku satu. Dua. Mereka suka sekali dengan jajanan buatan ibuku. Dan aku juga senang karena daganganku cepat habis. Kinan aku dua. Dan satu. Awalnya, snack yang aku jual di sekolah adalah bekal makananku sendiri yang sering dibuatkan ibu. Rasanya memang enak dan bikin perut kenyang. Snack itu terbuat dari mie goreng yang dibungkus dengan rice paper, yaitu kulit tipis yang terbuat dari beras. Setelah dibungkus, snack itu diolesi saus tomat dan mayones. Yummy, lezat sekali. Karena beberapa temanku pernah mencoba bekalku dan mereka suka banget, aku pun punya ide untuk minta ibu membuatkan lebih banyak supaya bisa aku jual di sekolah. Menurut guruku, katanya aku murid yang sangat ramah, baik, humoris, dan selalu ceria. Apakah begitu teman-teman? Hehehe. Lebih bersemangat. Oke, siap? Tuh, coba ibu mau cek semuanya apakah semua anak sudah hafal. Dimulai dengan lagu Ibu Kita Kartini. 1, 2, 3. Memang sih, aku suka sekali menyapa orang-orang yang kutemui. Tidak peduli di mana atau kapanpun itu. Setelah menyanyikan lagu wajib, kemarin-kemarin kita sudah membiasakan membaca buku setiap pagi yang namanya gerakan literasi. Cung yang sudah membaca 3 buku. Kinan sudah 3 buku, Adril 3 buku, David 3 buku. Ibu mau tanya, Kinan, kemarin buku cerita apa? Ada buku cerita sama... Oh iya, di kelas aku suka banget ada kegiatan membaca nih sebelum mulai pelajaran. Ayo kita membaca teman. Aku sangat suka pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Buatku berhitung itu seru dan bercerita menyenangkan. Karena waktunya sudah berjalan selama 10 menit, jadi kita sudahi membaca buku untuk hari ini ya. Bukunya boleh disimpan kembali ke tempatnya, tetapi dengan tertib yang di bawah dulu ya. Hari ini Kalau aku diberi tugas, aku selalu mengerjakannya dengan tekun dan serius teman. Kalau ada tugas kelompok, aku paling semangat nih teman. Aku nggak bisa diam dan selalu ingin ikut membantu dan bekerja sama dengan teman-temanku. Aku ingin aktif memberikan ide untuk tugas kelompok kali ini teman. Ibu boleh ini nggak lurus? Biasa dulu. Biasanya kalau aku tidak mengerti, aku pasti sering bertanya kepada ibu guru. Karena ibu guru sudah baik sekali padaku, kadang aku menolong ibu guru untuk mengambil buku dari kantor, membawakan kapur, menghapus papan tulis, atau membereskan buku paket yang berserakan. Yo, masukin ya. Enggak. Satu lagi Adri, jangan terlalu dalam ya, supaya akarnya enggak nekuk. Masukinnya pelan-pelan. Yeay, udah jadi. Kelompoknya
Setiap kali bel istirahat berbunyi, aku langsung mengeluarkan lagi daganganku dan menawarkan ke teman-teman di kelas, dan biasanya mereka datang lagi untuk membeli snackku. Wah, senang sekali rasanya. Masih ada yang beli, teman. Jualanku tinggal sedikit lagi, hampir habis. Setelah habis, lalu mengumpulkan uang hasil jualan dan menghitungnya. Uang yang kudapat biasanya kutabung untuk membeli keperluanku sendiri. Atau kadang-kadang aku pakai untuk jajan lagi. Atau kuberikan kepada ibu. Bersyukur, guruku memperbolehkan aku jualan, asal tidak mengganggu jam pelajaran di kelas. Waktu istirahat, aku bermain bola karena aku suka sekali dengan olahraga. Kalau main bola, aku biasanya jadi kiper. Kadang yang lari-lari mengejar bola. Dan itu membuatku merasa senang. Pulang sekolah, biasanya ayah mengajakku hunting foto, alias berkeliling untuk memotret orang-orang. Untuk mencari objek yang alami dan ramai, ayah sering mengajakku ke terminal atau pasar yang tidak jauh dari rumah. Hunting foto adalah latihanku. Aku belum belajar teori, tapi langsung praktek diajari ayah cara memakai kamera, memfokuskan lensa, dan membidik objek lewat layar. Aku masih harus banyak belajar, teman. Aku paling suka memotret orang-orang, apalagi kalau mereka tersenyum ke arah kamera. Rasanya menyenangkan sekali melihat wajah orang-orang di layar kamera. Aku lebih suka memotret dengan tema human interest, yaitu orang-orang dan aktivitas mereka. Saat memotret, ayah biasanya hanya mengarahkan agar hasil fotoku bagus, tapi belum mengajarkan teknik-teknik rumit. Kata ayah, kalau tekniknya terlalu banyak diajarkan sejak kecil, nanti aku malah bingung dan jadi tidak suka lagi. Ayah hanya memberikan contoh foto-foto yang bagus dari internet dan membebaskanku memilih objek sendiri. Sebelum memotret orang, aku selalu minta izin dulu supaya mereka tidak marah. Lalu setelahnya, aku ucapkan terima kasih. Gimana? Beres? Seru nggak foto-fotonya? Seru. Tadi foto apa aja di sana di pasar teh? Foto orang, foto buah, sama foto anak kecil lucu banget. Lucu ya? Mana lihat hasilnya? Wow. Itu lucu tuh. Capek nggak? Capek. Capek ya. Tapi mau lagi kalau besok diajak? Mau. Mau, bener. Oke. Hari ini seru banget, bisa hunting bareng ayah. Jadi penasaran, besok ayah akan mengajakku foto-foto kemana lagi ya? Seperti yang sudah kuceritakan tadi, ayahku adalah seorang fotografer. Ayah sangat suka memotret orang, dan perlahan-lahan ia membangun usahanya sendiri dengan membuat studio foto di rumah. Studio buatan ayah sederhana, tapi banyak orang suka karena nyaman dan hasil fotonya bagus. Semua ayah bangun dari nol, teman, dengan kerja keras dan semangat. Sekarang, ayah sering menerima pekerjaan, memotret wisuda, foto keluarga, atau acara pernikahan. Kalau ada pekerjaan, ayah akan menyiapkan semua bersama tim kerjanya.
Oke, siap ya, lihat sini. 1, 2, 3. Oke, bagus. 1, 2, 3. Lagi dong. 1, 2, 3. Oke, cukup. Teteh, atur nuhun, sudah beres. Bapak boleh belajar foto nggak? Emang mau belajar foto? Mau. Oke, boleh deh. Teteh, sekarang Kinan yang fotoin ya, mau? Oke, siap nih, cobain. Karena sering melihat ayah memotret di studio dan ikut ayah ke berbagai acara, aku jadi ikut suka memotret. 1, 2, Bahkan 3. sekarang fotografi jadi hobiku. Oke, siap lagi. Ganti lagi gayanya. Kalau ada kamera ayah yang tidak dipakai, aku suka meminjamnya untuk memotret apa saja yang kulihat. Seperti orang, benda, atau suasana di sekitar rumah. Pertama kali ayah mengizinkan aku belajar memotret adalah saat aku berumur 5 tahun, waktu masih TK. Saat itu, ayah mengajakku ke sebuah acara pernikahan. Dari sana, aku melihat bagaimana ayah bekerja dengan kameranya. Dan ternyata seru banget. Aku bilang ke ayah kalau aku ingin belajar. Dan sejak saat itu, ayah mulai mengajariku cara memakai kamera. Kalau sudah besar nanti, aku ingin jadi fotografer juga, seperti ayahku. Ayah, tempatku belajar. Aku ingin seperti ayahku, yang senang memotret hal-hal yang bisa membahagiakan orang. Bapak lagi apa? Lagi bersihin kamera, sini mau bantuin? Enggak. Enggak, sini tuh. Duduk sebelah sini. Bapak boleh belajar foto gak pakai kamera Bapak? Walaupun kadang ayah tegas padaku, aku tahu itu karena ayah ingin aku belajar dengan baik. Ini Kinan tahu nggak dulu ini? Ini namanya lensa. Ya, ini Lensa. namanya lensa. Kalau ini namanya kamera. Oke, pegang kameranya. Nah, kalau nyalainnya yang ini yang atas. Nah, yang ini nyalain. Teman. Putar. Nah, itu nyalain. Coba lihat ke sini. Ia sangat bertanggung jawab dengan pekerjaannya sebagai fotografer dan selalu bekerja sepenuh hati agar orang yang memakai jasanya merasa puas. Coba foto. Pencet. Nah, bisa nggak? Bisa. Kinan lebih suka dipoto atau motoin orang? Dua-duanya. Dua-duanya. Kenapa suka dua-duanya? Soalnya seru. Seru. Kalau gayanya gimana kalau difotoin orang? Ini. Karena aku suka fotografi, kadang-kadang aku menawarkan diri untuk memotret bapak dan ibu guru. Guru-guru senang dan bangga punya murid yang berbakat. Salah satunya aku. Kayaknya kurang bagus ya Bu ini. Iya. Harus nyuruh orang kayaknya yang jago moto. Boleh tuh. Nah kebetulan ada Kinan nih. Kinan. Boleh fotoin Bu Guru sama Pak Guru nggak? Boleh. Nah Kinan kan jago moto. Nanti tolong arahin Bu Guru harus kayak gimana posenya ya. Pakai handphone nggak apa-apa? Gak apa-apa. Mereka selalu mendukung setiap bakat yang dimiliki anak-anak. Sekolah juga berharap semua murid tidak hanya pandai belajar, tapi bisa tahu bakatnya apa dan mengembangkannya dengan dukungan orang tua. Oh iya, pertama kali sekolah tahu aku viral waktu melihat unggahan Instagram Ciamis Info yang berisi kegiatanku sehari-hari waktu memotret dan banyak orang ikut membagikan di sosial media. Walaupun aku sempat dikenal dan wajahku viral di mana-mana, aku tetap anak kelas 2. Kegiatannya ya seperti teman-teman yang lain kok. Main dan mengaji kalau sore hari. Gayanya.
Kalau sedang mood selama perjalanan, aku memotret teman-temanku yang satu tempat mengaji. Seperti biasa, kamera sudah melingkari di leherku. Dan kami siap lewat sawah. Aku akan memotret teman-teman di sini dulu deh. Kata orang, aku seperti buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya, teman. Bakatku mungkin muncul karena ayahku jago memotret. Setelah videoku di jembatan itu viral, aku mendapat tawaran khusus dari Darwis Triadi, sang legenda fotografi profesional di Indonesia, untuk bersekolah gratis di sekolah fotografi miliknya di Jakarta. Ayah dihubungi melalui TikTok. Ayahku sangat bangga, teman, namun masih memikirkan untuk menerima tawaran itu. Setelah viral, aku tetap berbaur dan bermain bersama teman-temanku. Saat selesai mengerjakan tugas di kelas mengaji dan menunggu teman-teman yang lain, aku pasti penasaran ingin memotret teman-temanku yang masih serius mengerjakan soal. Begitu juga saat temanku bermain, tanganku pasti ingin memotret. Dan mataku diam-diam mencari-cari ekspresi wajah temanku yang senyum. Aku suka sekali fotografi karena ayahku juga seorang fotografer. Tapi ayah tidak pernah memaksaku untuk menjadi sama dengan ayah, menjadi fotografer. Ayah akan membebaskan aku untuk memilih bidang pekerjaan yang aku suka nantinya, waktu aku dewasa nanti. Aku sering melihat ayah memotret, dan dari situlah aku mulai tertarik. Ayah mengajariku dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti. Seperti aku sedang bermain-main kamera. Ayah sering mengajakku jalan-jalan sambil mengenalkan dunia fotografi dengan cara yang menyenangkan. Lewat kamera ayah, aku bisa melihat dan menyimpan senyum orang-orang dalam kamera ayah. Aku, ayah, dan fotografi menjadi masa kecilku yang menyenangkan.